maupun material. Kejaksaan Tinggi DKI akan memberikan waktu 14 hari sejak berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Sementara itu, polisi terus mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan bukti-bukti yang ada dalam kasus pembunuhan Mirna melalui racun sianida dalam secangkir kopi. Polisi memburu keterangan dan alat bukti hingga ke Australia. Polisi meminta informasi terkait latar belakang Jessica Kumala Wongso kepada kepolisian di sana. Diketahui Mirna dan Jessica saling mengenal dan berteman sejak berkuliah di tempat yang sama, yaitu Billy Blue College of Design di Sydney, Australia. Pihak kepolisian mengklaim sudah mengantongi data terkait sejarah korban dan tersangka selama berada di Australia. Namun kendati demikian, polisi enggan membeberkan secara terperinci data tersebut karena akan digunakan di pengadilan nanti. Polda Metro Jaya mengirimkan 6 penyidik ke Australia. Dipimpin Pak Wadir, sekarang masih bekerja. Kami juga ke Australia hanya 1 hari untuk menyelesaikan masalah koordinasi, dan telah disetujui oleh pemerintah Australia untuk melakukan penyelidikan di sana dengan bantuan penuh dari AFP. Bantuannya itu baik pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan. Hingga saat ini misteri di balik kasus Mirna masih menjadi tanda tanya besar. Jessica bersikeras menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meracuni Mirna dengan racun sianida. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita akan kawal ya. Kita akan kawal. Yang penting adalah hukumlah seberat-beratnya kalau memang terbukti bersalah. Tetapi kalau memang tidak bersalah, carilah sebetulnya pelaku utamanya. Dan kemudian yang penting lagi, tegakkan hukum sebagai hukum yang berdaulat Indonesia. Jangan mudah diintervensi negara lain. Baik, terima kasih Mas Suparji atas pemaparannya yang sangat sederhana, dan akhirnya orang yang awam hukum seperti saya akhirnya lebih mengerti. Terima kasih Pak Suparji. Dan pemirsa, Netizen News masih akan kembali. Kita beralih ke kabar lain pemirsa. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Iwayan Merta menolak permohonan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan hal tersebut dikarenakan saksi dan ahli yang dihadirkan tidak sesuai dengan pokok perkara yang diajukan pemohon. Penahanan Jessica Kumala Wongso pun dinilai sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sidang yang dimulai sejak pukul 9 dengan agenda pembacaan putusan ini digelar di ruang Kartika 1 Pengadilan Jakarta Pusat. Hakim Tunggal Iwayan Merta memutuskan menolak permohonan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso atas penyidik Polsek Tanah Abang. Hal tersebut dikarenakan saksi dan ahli yang dihadirkan tidak sesuai dengan pokok perkara yang diajukan pemohon. Penahanan Jessica Kumala Wongso pun sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menegaskan belum menentukan sikap lanjutan atas keputusan hakim. Seperti kemudianlah telah sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya, sehingga oleh karena itu permohonan pra-peradilan pemohon patut ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa karena permohonan pra-peradilan disangkal oleh permohon pra-peradilan, maka pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, dan sebaliknya termohon juga wajib membuktikan dalil-dalil akarnya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini langsung dari sidang, pasca putusan sidang, kita bergabung dengan rekan Fadis Adi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Fadis, bagaimana dengan informasi terbaru dari sana? Siang, Sira dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang pada hari ini sidang pra-peradilan Jessica Kumala Wongso berada pada babak akhir, di mana pada beberapa jam yang lalu Hakim Tunggal Iwayan Merta memutuskan bahwa menolak seluruh gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat. Hal tersebut dikarenakan pada saat persidangan pihak pemohon membawa beberapa saksi dan juga ahli yang tidak sesuai dengan pokok perkara. Hakim juga menilai bahwa penahanan Jessica Kumala Wongso sudah melalui prosedur hukum yang benar. Terkait mengenai pencegahan yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi, Hakim menolak bahwa pembahasan tersebut seharusnya tidak dilakukan dalam pra-peradilan. Dan Hakim juga menolak dalil eksepsi baik pemohon maupun juga termohon.
Selain itu juga tadi kami juga sempat berbincang dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Yudi Bobo, di mana Yudi menegaskan belum menentukan sikap lebih lanjut terhadap hasil dari pra-peradilan ini. Selain itu juga Yudi menegaskan bahwa hasil dari sidang pra-peradilan ini tidak akan mempengaruhi pokok perkara yang sampai saat ini masih berlangsung. Sebelumnya dapat kami informasikan pada sidang pertama pemohon membacakan 21 poin dan juga kronologi alasan pengajuan pra-peradilan. Di antaranya adalah ketetapan Jessica sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu juga adanya pencekalan dari Dirjen Imigrasi atas instruksi Polda Metro Jaya. Selama persidangan pra-peradilan, pihak Jessica membawa 3 saksi dan juga ahli, dan pihak kepolisian pun tidak membawa saksi dan juga ahli. Hal tersebut dikarenakan penetapan atau pengajuan pra-peradilan terhadap Polsek Tanah Abang salah alamat. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan. Kami kembalikan kepada Sierra dan juga Alfard di studio. Baik, terima kasih Fadis Abi atas informasinya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perlawanan Jessica yang akhirnya kandas di sana. Dan bisa kami... Pemirsa, hujan deras yang turun di Musirawa, Sumatera Selatan mengakibatkan Sungai Ketuan meluap. Hal tersebut membuat buaya sepanjang 5 meter yang hidup di sungai kerap muncul ke permukaan. Hujan deras membuat Sungai Ketuan meluap dan mengakibatkan banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan. Banjir membuat sejumlah buaya dengan moncong panjang sepanjang 5 meter muncul di tambang ikan milik warga yang berada di dekat Sungai Ketuan. Diduga buaya tersebut terseret arus sungai yang deras saat banjir. Kapan Mas dia muncul Mas? Pagi sekitar jam 7, siang jam 1, sore jam 5. Kakinya macam. Kaki, tapi tidak sampai jadi korban. Tidak. Selamat ya. Selamat yang besar yang kita. Berapa meter kan? Sekitar 5 meter yang bawah. Sejumlah warga Desa Wonorejo meyakini buaya yang kerap muncul di Sungai Ketuan, aliran Sungai Lakitan dan Sungai Musi ini hanya akan memakan ikan bila tidak diganggu. Saya bilang apanya kan ini sesuai dengan adik ini kan. Benar. Cuman kami hanya pesan. Setelah ini tolong siapapun yang jangan istilahnya diganggu. Oh iya. Benar. Jangan diganggu pada ini Mas. Biasanya dia ini ya ibaratkan kita seperti orang preman. Kalau preman istilahnya kita saling kita menghormati, mungkin dia cuma mau ngambil barang kita juga pikir-pikir. Walau sempat mencemaskan warga, kehadiran buaya hingga saat ini tidak mengganggu aktivitas warga. Namun warga berharap pemerintah setempat dapat melakukan tindakan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dari Musirawa, Sumatera Selatan, Arwinza, TV One mengabarkan. Polair Polda Kalimantan Selatan mengamankan ribuan batang kayu gelondongan di perairan Sungai Barito. Kayu bulat jenis peranti campuran itu disita karena tidak dilengkapi dokumen resmi dari instansi terkait. 4.000 batang kayu gelondongan ini terhampar luas di Sungai Barito di sekitar Desa Balandean Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Kayu bulat asal Muara Teweh, Kalimantan Tengah ini diamankan petugas Polair Polda Kalimantan Selatan saat sedang ditarik takbot, bina karya, dan 5 kapal klotok. Penangkapan dilakukan karena kayu berbagai jenis dan ukuran ini tidak dilengkapi dokumen resmi. Dari pemeriksaan, petugas menemukan adanya ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan jenis kayu yang dibawa. Kayu-kayu itu hanya dilengkapi surat keterangan asal-usul kayu dari kepala desa. Dalam dokumen SKAU disebutkan, ribuan batang kayu yang dibawa adalah kayu durian. Namun setelah diperiksa petugas Dinas Kehutanan, ternyata ditemukan ratusan batang kayu meranti ukuran jumbo. Untuk membawa kayu jenis ini, pemilik kayu harus mengantongi surat keterangan sah hasil hutan dari Dinas Kehutanan. Diduga, kayu-kayu tersebut berasal dari hasil pembalakan liar di hutan Kalimantan Tengah. Kemudian di situ tidak ada surat kayunya, hanya ada surat yang dari desa, yaitu kayu durian. Tetapi setelah diteliti, banyak kayu yang meranti. Yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi kurang lebih ada hampir 200 batang kayu meranti ini
itu yang sudah diakui oleh pemiliknya bahwa itu tidak punya surat-suratnya. Beberapa orang warga yang diupah untuk membawa rakit kayu mengaku kayu milik warga di Kalimantan Tengah rencananya akan dijual ke perusahaan di kawasan Alalak, Banjarmasin. Kini polisi masih mendalami kasus ini. Pemilik kayu akan dijerat pasal pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dari Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Yedi Yulistiadi, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain. Sehari pasca pembongkaran lokalisasi Kalijodo, aktivitas di lokasi Kalijodo Jakarta memasuki tahap perapihan. Sebagian material bangunan ini sudah diangkut oleh truk kebersihan untuk dibuang ke Bantar Gebang, Bekasi. Sementara pengamanan di kawasan Kalijodo masih terus dilakukan baik oleh Satpol PP dan TNI Polri. Satu bangunan masjid masih bertahan di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Pembongkaran masjid masih menunggu instruksi selanjutnya dari Wali Kota Jakarta Barat. Lalu bagaimana kondisi terkini di kawasan Kalijodo, Jakarta? Kita bergabung dengan rekan Riki Satria. Selamat siang Riki, bagaimana kondisi saat ini pasca pembongkaran kemarin? Apa kegiatan hari ini di kawasan Kalijodo? Baik, pasca pembongkaran yang terjadi pada kemarin, hari ini dari pagi hingga siang belum ada aktivitas mencolok. Karena memang di wilayah Kalijodo terbagi secara dua daerah administratif, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Di lokasi saya berada ini pemirsa adalah area Jakarta Barat. Aktivitas yang kami pantau dari pagi hingga siang ini, seperti pengoperasian alat berat, belum ada sama sekali. Seperti yang Anda lihat belakang saya, masih ada sejumlah alat berat yang belum beroperasi hingga pagi, dari pagi hingga siang. Informasi kami peroleh, alat berat ini belum beroperasi karena masih menunggu kedatangan bahan baku. Di perairan Sungai Barito, kayu bulat jenis peranti campuran itu disita karena tidak dilengkapi dokumen resmi dari instansi terkait. 4.000 batang kayu gelondongan ini terhampar luas di Sungai Barito di sekitar Desa Balandean, Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Kayu bulat asal Muara Teweh, Kalimantan Tengah ini diamankan petugas Polair Polda Kalimantan Selatan saat sedang ditarik takbot, bina karya dan 5 kapal klotok. Penangkapan dilakukan karena kayu berbagai jenis dan ukuran ini tidak dilengkapi dokumen resmi. Dari pemeriksaan, petugas menemukan adanya ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan jenis kayu yang dibawa. Kayu-kayu itu hanya dilengkapi surat keterangan asal-usul kayu dari kepala desa. Dalam dokumen SKAU disebutkan, ribuan batang kayu yang dibawa adalah kayu durian. Namun setelah diperiksa petugas Dinas Kehutanan, ternyata ditemukan ratusan batang kayu meranti ukuran jumbo. Untuk membawa kayu jenis ini, pemilik kayu harus mengantongi surat keterangan sah hasil hutan dari Dinas Kehutanan. Diduga, kayu-kayu tersebut berasal dari hasil pembalakan liar di hutan Kalimantan Tengah. Kemudian di situ tidak ada surat kayunya, hanya ada surat yang dari desa, yaitu kayu durian. Tetapi setelah diteliti, banyak kayu yang meranti. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi kurang lebih ada hampir 200 batang kayu meranti ini. Itu yang sudah diakui oleh pemiliknya bahwa itu tidak punya surat-suratnya. Beberapa orang warga yang diupah untuk membawa rakit kayu mengaku kayu milik warga di Kalimantan Tengah rencananya akan dijual ke perusahaan di kawasan Alalak, Banjarmasin. Kini polisi masih mendalami kasus ini. Pemilik kayu akan dijerat pasal pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dari Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Yedi Yulistiadi, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain. Sehari pasca pembongkaran lokalisasi Kalijodo, aktivitas di lokasi Kalijodo Jakarta memasuki tahap perapihan. Pada hari ini, sidang pra-peradilan Jessica Kumala Wongso berada pada babak akhir, di mana pada beberapa jam yang lalu, Hakim Tunggal Iwayan Merta memutuskan bahwa menolak seluruh gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal tersebut dikarenakan pada saat persidangan, pihak pemohon membawa beberapa saksi dan juga ahli yang tidak sesuai dengan pokok perkara. Hakim juga menilai bahwa penahanan Jessica Kumala Wongso sudah melalui prosedur hukum yang benar.
Terkait mengenai pencegahan yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi, hakim menolak bahwa pembahasan tersebut seharusnya tidak dilakukan dalam pra-peradilan. Dan hakim juga menolak dalil eksepsi baik pemohon maupun juga termohon. Selain itu juga tadi kami juga sempat berbincang dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Yudi Bowo, di mana Yudi menegaskan belum menentukan sikap lebih lanjut terhadap hasil dari pra-peradilan ini. Selain itu juga Yudi menegaskan bahwa hasil dari sidang pra-peradilan ini tidak akan mempengaruhi pokok perkara yang sampai saat ini masih berlangsung. Sebelumnya dapat kami informasikan pada sidang pertama pemohon membacakan 21 poin dan juga kronologi alasan pengajuan pra-peradilan. Di antaranya adalah ketetapan Jessica sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu juga adanya pencekalan dari Dirjen Imigrasi atas instruksi Polda Metro Jaya. Selama persidangan pra-peradilan, pihak Jessica membawa 3 saksi dan juga ahli. Dan pihak kepolisian pun tidak membawa pihak saksi dan juga ahli. Hal tersebut dikarenakan penetapan atau pengajuan pra-peradilan terhadap Polsek Tanah Abang salah alamat. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan. Kami kembalikan kepada Sierra dan juga Alfard di studio. Baik, terima kasih Fadis Abi atas informasinya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perlawanan JC. Lagi tegakkan hukum sebagai hukum yang berdaulat Indonesia, jangan mudah diintervensi negara lain. Baik, terima kasih Pak Suparji atas pemaparannya yang sangat sederhana dan akhirnya orang yang awam hukum seperti saya akhirnya lebih mengerti. Terima kasih Pak Suparji dan pemirsa Netizen News masih akan kembali. Kita beralih ke kabar lain pemirsa. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Iwayan Merta menolak permohonan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan hal tersebut dikarenakan saksi dan ahli yang dihadirkan tidak sesuai dengan pokok perkara yang diajukan pemohon. Penahanan Jessica Kumala Wongso pun dinilai sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sidang yang dimulai sejak pukul 9 dengan agenda pembacaan putusan ini digelar di ruang Kartika 1 Pengadilan Jakarta Pusat. Hakim Tunggal Iwayan Merta memutuskan menolak permohonan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso atas penyidik Polsek Tanah Abang. Hal tersebut dikarenakan saksi dan ahli yang dihadirkan tidak sesuai dengan pokok perkara yang diajukan pemohon. Penahanan Jessica Kumala Wongso pun sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menegaskan belum menentukan sikap lanjutan atas keputusan hakim. Seperti kemudianlah telah sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya, sehingga oleh karena itu permohonan pra-peradilan pemohon patut ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa karena permohonan pra-peradilan disangkal oleh permohon pra-peradilan, maka pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan sebaliknya termohon juga wajib membuktikan dalil-dalil akarnya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini langsung dari sidang, pasca putusan sidang kita bergabung dengan rekan Fadis Abi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Fadis, bagaimana dengan informasi terbaru dari sana? Siang, Sira dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang Jessica yang akhirnya kandas di sana. Dan bisa kami Pemirsa, hujan deras yang turun di Musirawas, Sumatera Selatan mengakibatkan Sungai Ketuan meluap. Hal tersebut membuat buaya sepanjang 5 meter yang hidup di sungai kerap muncul ke permukaan. Hujan deras membuat Sungai Ketuan meluap dan mengakibatkan banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Banjir membuat sejumlah buaya dengan moncong panjang sepanjang 5 meter muncul di tambang ikan milik warga yang berada di dekat Sungai Ketuan. Diduga buaya tersebut terseret arus sungai yang deras saat banjir. Kapan Mas dia muncul Mas? Pagi sekitar jam 7, siang jam 1, sore jam 5. Oh, kakinya macam. Kaki, tapi tidak sampai jadi korban. Tidak. Selamat ya. Buaya besar yang kita. Berapa meter Pak? Sekitar 5 meter yang bawah.
Sejumlah warga desa Wonorejo meyakini buaya yang kerap muncul di Sungai Ketuan, aliran Sungai Lakitan dan Sungai Musi ini hanya akan memakan ikan bila tidak diganggu. Saya bilang apanya kan ini sesuai dengan adik ini kan. Benar. Cuman kami hanya pesan. Setelah ini tolong ya siapapun yang jangan istilahnya diganggu. Oh iya. Benar. Jangan diganggu pada ini Mas. Jangan diganggu. Biasanya dia ini ya ibaratkan kita seperti orang preman. Kalau preman istilahnya kita saling kita menghormati, mungkin dia juga mau ngambil barang kita juga pikir-pikir. Walau sempat mencemaskan warga, kehadiran buaya hingga saat ini tidak mengganggu aktivitas warga. Namun warga berharap pemerintah setempat dapat melakukan tindakan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Arwinza, TV One mengabarkan. Pol Air Polda Kalimantan Selatan mengamankan ribuan batang kayu gelondongan. Untuk melengkapi berkas itu, baik formal maupun material. Kejaksaan Tinggi DKI akan memberikan waktu 14 hari sejak berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Sementara itu, polisi terus mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan bukti-bukti yang ada dalam kasus pembunuhan Mirna melalui racun sianida dalam secangkir kopi. Polisi memburu keterangan dan alat bukti hingga ke Australia. Polisi meminta informasi terkait latar belakang Jessica Kumala Wongso kepada kepolisian di sana. Diketahui Mirna dan Jessica saling mengenal dan berteman sejak berkuliah di tempat yang sama, yaitu Billy Blue College of Design di Sydney, Australia. Pihak kepolisian mengklaim sudah mengantongi data terkait sejarah korban dan tersangka selama berada di Australia. Namun kendati demikian, polisi enggan membeberkan secara terperinci data tersebut karena akan digunakan di pengadilan nanti. Polda Metro Jaya mengirimkan 6 penyidik ke Australia, dipimpin Pak Wadir, sekarang masih bekerja. Kami juga ke Australia hanya 1 hari untuk menyelesaikan masalah koordinasi dan telah disetujui oleh pemerintah Australia untuk melakukan penyelidikan di sana dengan bantuan penuh dari AFP. Bantuannya itu baik pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan. Hingga saat ini misteri di balik kasus Mirna masih menjadi tanda tanya besar. Jessica bersikeras menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meracuni Mirna dengan racun sianida. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita akan kawal ya. Kita akan kawal. Yang penting adalah hukumlah seberat-beratnya kalau memang terbukti bersalah. Tetapi kalau memang tidak bersalah, carilah sebetulnya pelaku utamanya. Dan kemudian yang penting